Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Bahasa Indonesia, dan yang terhormat juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini kelompok 3 izin mempresentasikan perihal penelitian yang kami lakukan dengan judul analisis kesalahan berbahasa pada cerpen karya siswa kelas 11 SMA Al-Jihad Studi Morfologi dan Sintaksis. Anggota dari kelompok 3 itu ada 2 orang, yaitu saya Triwahyuni Barka dan rekan saya yaitu Nur Rajabia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, agar bisa memahami berbagai jenis kesalahan yang sering muncul pada karya tulis siswa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi berbagai pola kesalahan yang terjadi pada karya tulis cerpen siswa yang nantinya bisa dijadikan dasar mengenai perbaikan pembelajaran. Tentunya pada penelitian ini ada manfaatnya, antara lain yaitu dapat membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep tentang pembelajaran. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan perspektif subjek atau partisipan. Dan selanjutnya kami dalam pendahuluan ini terdapat atau kami membuat pendahuluan menjadi 9 paragraf. Dalam 9 paragraf ini, paragraf pertama itu kami membahas mengenai pengertian bahasa. Paragraf kedua membahas mengenai peran bahasa. Yang paragraf ketiga membahas apa itu cerpen. Paragraf keempat membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Paragraf 5 membahas mengenai kesulitan berbahasa pada siswa. Paragraf ke-6 membahas mengenai penelitian yang akan dianalisis. Paragraf ke-7 membahas mengenai kajian lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Paragraf ke-8 yaitu membahas mengenai tujuan pendidikan, dan yang terakhir membahas mengenai manfaat penelitian. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu referensi. Untuk referensi sendiri, kami mengambil referensi dari beberapa buku dan juga beberapa jurnal. Untuk buku sendiri ada buku karya dari dosen kita yaitu Ibu Nina dan Muhammad Khairul Hadis yang berjudul Sintaksis Bahasa Indonesia. Yang kedua ada buku karya Abdul Khair yang berjudul Morfologi Bahasa Indonesia. Setelah itu ada beberapa jurnal bahasa maupun jurnal yang lainnya yang membahas tentang kesalahan maupun analisis kesalahan berbahasa pada berita acara maupun pada hasil karya yang lainnya, yaitu ada kesalahan berbahasa pada berita daring maupun kesalahan berbahasa pada kepenulisan. Selain daripada referensi yang tadi, kami juga memiliki acuan penelitian terdahulu, yaitu acuan kami pada 2 penelitian yang dilakukan oleh Yusdarwati dan juga Herni pada tahun 2023 tentang analisis kesalahan berbahasa pada naskah cerpen mata kuliah kajian prosa fiksi, dan juga Juliani Najmi Hasih Holanda dan juga Tanjung tentang analisis kesalahan berbahasa dalam cerpen siswa kelas 9 SMP swasta Salsa Parcut. Nah, itu adalah beberapa acuan penelitian terdahulu yang kami jadikan acuan pada penelitian kami pada saat ini. Lalu adapun alasan kami melakukan penelitian ini yaitu Adapun alasan kami melakukan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kesalahan apa saja yang harus diperbarui atau diperbaiki dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa baik di SMA maupun di beberapa jenjang tinggi yang lainnya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.